Ini prinsip-prinsip ya. Prinsip itu ada 7 ya. Jadi ketika kita mau berkoperasi kita harus tahu prinsipnya bahwa keanggotaan itu sukarela dan terbuka. Siapapun boleh menjadi anggota koperasi, terbuka untuk siapapun dan tidak boleh dipaksa. Ya. Jadi koperasi ini terbuka untuk siapapun. Kalau kita bilang petani, iya, mayoritas petani. Tapi kita tidak juga menutup kemungkinan bahwa petani punya istri, petani punya menantu, petani punya tetangga atau apa boleh masuk, boleh aja. Tetapi dia harus sadar bahwa koperasi kita adalah koperasi pertanian, misalnya seperti itu. Kita terbuka untuk semua. Tapi yang mau masuk harus mengikuti apa aturan-aturan anggaran dasar dan rumah tangga yang ada dalam sini. Kalau Bapak mau, mari silakan. Ini anggaran dasar rumah tangga. Koperasi kami adalah koperasi pertanian. Kan lebih bagus kalau misalnya yang bukan petani akhirnya jadi petani karena koperasi mengajak dia, koperasi memberikan banyak hal keuntungan untuk dia. Berarti kita juga sukses untuk memperbanyak jumlah petani. Ya toh? Oke. Banyak yang harus kita jelaskan mengenai itu, tapi saya sepintas-pintas kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah kontrol anggota yang demokratis. Terlihat di mana kontrol anggota yang demokratis? Terlihat di rapat anggota tahunan. Kalau koperasi tidak ada rapat itu bukan koperasi, omong kosong tuh. Ya. Jadi kalau orang bilang itu koperasi bagus, nah, oh ya, dia udah berapa kali belum pernah. Oh itu bukan koperasi. Ya. Koperasi harus rapat anggota tahunan. Kalau tidak ada rapat bukan koperasi. Kenapa? Rapat itu ajang pertemuan di mana pengurus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Anggota tahu koperasi itu sudah sampai di mana kalau tidak ada rapat anggota tahunan. Mau datang cari koperasinya aja kantornya di mana tidak jelas. Ya, jadi di sini kita ingin membuat satu koperasi yang benar-benar koperasi. Ya, memenuhi semua jati dirinya. Ya, oke. Kontrol anggota yang demokratis ya. Satu orang satu suara. Bukan uang yang lebih banyak, modal yang lebih banyak yang punya suara banyak, tidak. Bicara demokrasi satu orang satu suara. Yang dihitung itu suaranya, bukan hasil dia demokrasi ya. Demokrasinya seperti itu kan? Kalau Anda memilih presiden bukan karena Anda orang kaya maka hitungan suara Anda lebih banyak, tidak dong? Tetap satu orang satu suara, sama. Ya, mau kaya mau miskin satu orang satu suara. Ya, oke. Salah satu contohnya ya. Kemudian partisipasi ekonomi anggota. Partisipasi ekonomi anggota ya, Anda harus partisipasi juga dalam masuk koperasi. Anda harus menabung, jangan hanya meminjam saja. Ya, menabung dan meminjam ini ibarat langkah maju. Tabung, pinjam, tabung lagi, boleh pinjam lagi, tabung lagi, boleh pinjam. Kalau hanya pinjam saja nanti kalau pinjam nggak pernah tabung nanti mundur terus nanti. Ya, harus berpartisipasi dalam koperasi kita. Kemudian otonomi dan kebebasan. Koperasi dilarang berpolitik. Jadi harus otonominya harus ya bebas ya dari segala macam pengaruh-pengaruh di luar pengaruh anggota. Anggota yang mempengaruhi koperasi bukan orang lain, bukan partai politik, bukan pemerintah, bukan apapun ya. Karena apa? Pemiliknya adalah anggota. Ya, oke. Kalau jika taktis sifatnya kita berhubungan dengan mereka, nggak ada masalah. Yang penting bahwa tidak ada satu komitmen bahwa nanti Anda harus ikut saya yang seperti ini, Anda harus nanti terutama yang politis ya. Ini ingat ya Pak, ini saya kasih bantuan ya. Tapi ingat ini dari Pak Bupati nih ya. Yang ini dari Pak Bupati nanti tolong ini udah mau dekat pemilihan ya. Kalau diarahkan, itu kan pesan-pesan politik selalu ada. Kalau diarahkan ya, nanti untuk anggota-anggotanya supaya nanti sinilah, karena ini bukan bantuan bupati, bukan bantuan pemerintah ya. Cuman kan namanya waktu itu yang berkuasa adalah bupati itu dan Pak Bupati ya. Seperti itulah. Ya yang begitulah. Kecuali misalnya mereka, ya apapun bantuannya, yang penting jangan ada hal-hal yang nanti membuat kita menjadi terlibat di dalamnya ya. Artinya di luar dari hal-hal yang bicara tentang koperasi gitu. Biasanya pengaruh politik yang masuk ke situ. Ingat tahu deh ya. Dulu itu kan Pak Harto itu sebelum pemilihan pun orang sudah bilang dia akan menang 100%.
Ada istilah dulu ya, orang-orang tua dengar pasti ya, namanya kebulatan tekad, kebulatan itu. Belum pemilihan sudah secara bulat memilih Pak Harto, padahal belum ada pemilihan. Sudah suara itu sudah keluar duluan. Kenapa ya lewat KUD segala? Masuk situ. Ya akhirnya kan KUD itu lebih banyak bangunannya, isinya sama sekali nggak ada lagi. Kan banyak tuh kantor-kantor KUD, tapi nggak ada isinya, nggak ada apa lagi aktivitasnya. Ya, jadi boleh aja, boleh terima aja, nggak masalah. Tapi yang penting tidak ada janji-janji politisnya. Janji-janji politis itu sebenarnya orang akan lihat dari apa yang kita lakukan sih. Ya, saya ambil contoh ya masalah politis ya, itu di Flores karena kebetulan memang di NTT adalah provinsi koperasi. Di NTT itu ada beberapa bupati Manggarai Timur ya, namanya Andres Agas. Itu orang koperasi. Masyarakat pilih dia karena memang aktivitas dia di koperasi itu. Membangun koperasi di mana-mana, membantu banyak kali, banyak orang dan sebagainya. Orang pilih dia, tapi dia tidak bilang, kamu pilih saya ya karena kita sama-sama orang koperasi. Tidak. Orang lihat bahwa dia banyak berbuat. Akhirnya dia terpilih. Ada juga Pak Romanus Wogal, Bupati Sika ya, Wakil Bupati Sika. Banyak ya, banyak. Di Kalimantan Barat itu juga begitu. Ya, orang lihat dari apa yang kita buat, karena banyak yang mendukung kita ya, terpilihlah. Ya, tapi jangan secara langsung kampanye di situ ya. Jangan langsung kampanye di situ. Oke. Itu lihai-lihainya kita lah. Ya, mau kampanye juga pasti tapi dengan cara yang kita tahu lah. Jangan sampai terlihat begitu kita kampanye gitu ya. Kemudian nah ini prinsip dunia ya. Di internasional sendiri ada prinsip yang memiliki 5 ini, pendidikan, pelatihan dan informasi. Seperti ini yang sekarang kita lakukan, pendidikan. Ya, kalau tidak ada pendidikan itu tidak ada prinsip-prinsip atau prinsip ke-6 itu tidak dia jalankan. Itu jadi pertanyaan apa benar koperasi atau tidak. Koperasi ini sebenarnya sama dengan ya ketika kita mau meminang anak orang, ya tentunya kita harus yang masih bujang ya, yang bapak-bapak jangan lagi meminang anak orang ya. Ketika meminang anak orang kita tentunya harus cari tahu dulu kan, orang ini siapa ya, anak ini bagaimana dan sebagainya. Begitu pula ketika kita mau menjadi anggota koperasi kita harus tahu dulu koperasi kita ini seperti apa. Ya, lewat apa? Lewat pendidikan. Pendidikan itu akan menjelaskan tentang siapa itu koperasi. Koperasi kita itu seperti apa produk-produk kita, apa yang sudah kita buat, apa keuntungan bagi anggota-anggota yang akan masuk dan sebagainya. Setelah kita tahu, kalau kita bilang oke, saya setuju pindahan Anda, ya kan? Saya mau melamar anak Anda, seterusnya kan? Mari kita menikah, gitu kan? Jadi memang kalau secara reguler nggak apa-apa ya kita ya. Melakukan pelatihan pendidikan tentang koperasi ini secara reguler memang harus dilaksanakan gitu ya. Iya. Jadi, nah ini nanti akan ada di sisi terakhir mengenai pendidikan. Kalau kita lihat itu kan ada pendidikan koperasi, ya. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah ketika kita mau datang di UPH mana, mau mengajak teman-teman petani di sana untuk masuk di koperasi, maka kita harus melalui satu pendidikan, sosialisasi. Sosialisasi datang kita bawa brosur, ya, bawa produk-produk kita apa, kita kumpulkan mereka, kita jelaskan tentang koperasi, inilah produk-produknya, anggaran dasarnya segini, jelaskan ke mereka. Kalau mereka sudah paham, mengerti, baru kita kasih keluar formulir untuk pendaftaran menjadi anggota. Gitu. Ya. Prosesnya memang seperti itu. Ya, gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa ya terkadang begini ya, terkadang itu beberapa orang yang punya ide, punya pemikiran sama ya, kita kayaknya harus bangun koperasi deh, ya, karena rasa-rasanya kalau dengan koperasi baru kita bisa kuat secara ekonomi. Kemudian sepakatlah 10-20 orang akhirnya bangun satu koperasi, berdirilah satu koperasi, hanya berdasarkan cerita-cerita, ide-ide, kesamaan pemikiran, bangunlah. Nah, kalau sudah terbangun nggak ada masalah, tapi ingat harus ada pendidikan.